Pura Saptagiri Kencana ini adalah pura yang dipakai untuk memuja 7 gunung yang ada di Bali. Kenapa gunung yang diutamakan di sini? Karena leluhur kami meyakini gununglah yang memberikan kehidupan, menjatuhkan hujan, memberikan air kepada kita. Karena pemujaan setelah pemujaan Bali kuno, pemujaan gunung hampir tidak ada lagi. Ada merasa sing menyama. Johan Ken Ming Ru. Ini kalimat pertama yang ada dalam Bisamo leluhur kami. Inilah keberadaan Pura Saptagiri Kencana, berada di Banjar Semaga, Desa Penatih, Kecamatan Denpasar Timur. Berada di dalam swarga asram Padukuhan Samiaga Penatih, tepat pada Tilam Kapitu dan tepat pada hari Minggu tanggal 2 Januari 2022, pura yang baru diplaspas beberapa waktu lalu melaksanakan upacara piodalan yang dilaksanakan setiap setahun sekali. Dengan demikian, perayaan suci di pura ini dikategorikan sebagai puja wali. Ada yang menarik dari pura ini, yakni Pura Saptagiri Kencana sesungguhnya adalah pura yang dipakai untuk memuja 7 gunung yang ada di Bali. Sementara 7 gunung yang ada di dalam purana adalah Gunung Agung, Gunung Lempuyang, selanjutnya Gunung Andakase, yang keempat adalah Gunung Erawan, berikutnya Gunung Batur, Gunung Puncak Mangu, dan terakhir adalah Gunung Batu Karu. Pura ini sebenarnya adalah pura yang baru dibangun, tetapi berdasarkan lontar peninggalan dari leluhur kami, Raja-Raja Bali dari zaman Kesari Warmadewa sampai zaman Sri Ratno Bumi Banten yang merupakan leluhur kami yang terakhir yang menjadi raja penguasa di Bali. Di mana prasasti ini ada di Pura Gaduh Belah Batuh yang merupakan salah satu peninggalan daripada leluhur kami yang diwariskan kepada masyarakat Bali yang ada di desa Belah Batuh Gianyar. Pura Saptagiri Kencana ini adalah pura yang dipakai untuk memuja 7 gunung yang ada di Bali, yang akarnya diambil sebenarnya juga kalau kita melihat kepada Purana, diambil daripada Purana, yaitu tentang 7 gunung atau Saptagiri yang ada di Purana-Purana yang masih berbahasa Sanskerta. Dan gunung-gunung yang ada di dalam Purana diwujudkan dalam bentuk gunung-gunung yang ada di Bali. Saptagiri yang dimasukkan di Bali adalah yang pertama adalah Gunung Tohlangkir. Gunung Tohlangkir itu adalah gunung yang ada disebut saat ini adalah sebagai Gunung Agung. Yang kedua adalah Gunung Lempuyang, yang sama-sama kita ketahui saat ini ada di daerah Karangasem juga. Yang ketiga adalah Andakase, Gunung Andakase yang ada juga di sekitar perbatasan antara Karangasem dan Klungkung. Yang keempat adalah Gunung Erawang. Itu yang dulunya adalah Pucak Abang. Itu yang keempat, yang disebut Gunung Erawang. Bahkan disebutkan di dalam zaman Bali Purba, Gunung Erawang ini adalah gunung tertinggi di Bali, lebih tinggi daripada Gunung Agung. Tetapi karena letusan yang sangat besar, Gunung Batur dan kalderanya itu adalah anak gunung yang baru tumbuh. Jadi yang kelima dari 7 gunung itu adalah Gunung Batur itu sendiri. Yang keenam adalah Gunung Mangu atau sering kita sebut dengan Pucak Mangu. Dan yang terakhir adalah Pucak Gunung Kedaton
yang sering kita sebut dengan Gunung Batu Karu. Itulah gunung-gunung yang dipuja di Bali sebagai Saptagiri, sebagai 7 gunung pokok yang menjadi penghidup, memberikan kehidupan kemakmuran kepada masyarakat Bali. Tentunya tidak lepas daripada anak-anak gunung yang ada di Bali yang lainnya, tetapi 7 gunung inilah sebagai induknya. Tapi bagaimanapun warisan ini adalah bentuk budaya, bentuk bakti kami kepada Ida Sang Hyang Widi, khususnya penguasa 7 gunung. Kenapa gunung yang diutamakan di sini? Karena leluhur kami meyakini gununglah yang memberikan kehidupan, menjatuhkan hujan, memberikan air kepada kita. Sehingga sewajarnya kita mengembalikan rasa hormat ini, mengembalikan apa yang sudah diberikan oleh alam dalam bentuk gunung ini kepada kita, sehingga kita patut berbakti kembali kepada gunung-gunung yang ada di Bali. Karena pemujaan setelah pemujaan Bali kuno, pemujaan gunung hampir tidak ada lagi. Nah, kami berharap karena kami sebagai generasi muda Hindu Bali, terlepas daripada Bali kuno atau Bali masa kini, kami ingin kembali menghidupkan nilai-nilai pemujaan kepada alam. Karena alamlah yang memberikan kita hidup, alamlah yang patut kita rawat, kita jaga. Karena kami punya keyakinan kalau alam kita jaga, kalau gunung kita jaga, kalau air kita jaga, maka semua itu akan menjaga kita dan memberikan kehidupan yang layak kepada kita. Pura Saptagiri Kencana merupakan penyawangan atau perpanjangan dari Pura Saptagiri yang berada di Pura Gaduh yang berada di Desa Blabatu, Gianyar. Sementara itu, di pura ini baru diupacarai dengan upacara melaspas saja, belum ngetak linggih, memungkah, karena isi dari prasasti yang ada di Pura Gaduh Blabatu dan prasasti yang ada di Merajaan leluhur setempat, maka Pura Saptagiri Kencana akan diupacarai bertepatan dengan upacara menurut arah mata angin di laut yang ada di Pulau Bali. Ada hal menarik lainnya dari Bisama yang tercetus dari warisan leluhur di pura ini, yakni ada 3 hal. Yang pertama adalah menjaga hubungan yang harmonis antara sesama manusia, yakni dalam satu kalimat yang indah, yaitu De Merasa Sing Menyama. Konsep yang kedua diwariskan dalam Bisama tersebut adalah konsep Yen Sing Lah Karang Cari Awake Tetandutin. Dan kalimat terakhir dalam Bisama tersebut adalah DJ Tenongos Mangdes Tata Medue Guna Desa, yang artinya dimanapun kita berada, kita harus mampu menjadi pelopor di tempat itu serta berguna dan bermanfaat untuk masyarakat. Sehingga diwujudkan dalam bentuk suatu Bisama yang sangat indah yang kami warisi saat ini, yaitu ada 3 hal. Yang pertama adalah bagaimana menjaga hubungan yang harmonis antara sesama manusia, antara sesama masyarakat Bali, antara sesama klan-klan yang ada, juga persemetonan. Sehingga dalam satu bentuk kalimat yang sangat indah, De Merasa Sing Menyama, Johan Ken Mingru. Ini kalimat pertama yang ada dalam Bisama leluhur kami, yang sangat indah. Karena kami temukan dalam bentuk prasasti yang kurang lebih ada di abad ke-8. Di mana prasasti ini menuliskan tentang De Merasa Sing Menyama, Johan Ken Mingru, memisan, memindon. Ming pisan itu ping pisan, ming memindon mingru. Hanya boleh sedemikian. Sehingga ini dalam bentuk sekarang universalnya disebut dengan Wasudewa Kutumbakam. Dia mendunia, padahal kita di Bali punya satu konsep yang sangat indah juga, De Merasa Sing Menyama. Konsep yang kedua yang diwarisi kepada kami adalah konsep Yen Sing Lah Karang Carik Awaki itu Tandurin. Ini sangat dipopulerkan oleh Hida Prana Made Sidemen. Sebenarnya kalimat ini ada di dalam prasasti yang sama, di bagian kedua. Bagian pertama rupanya beliau tidak mempopulerkan De Merasa Sing Menyama, tapi beliau
unggah kalimat keduanya yaitu yen singlah karang carik awake itu tanurit. Di mana leluhur kami sangat mengutamakan pendidikan. Sehingga kita sebagai generasi berikutnya tidak boleh lepas daripada pendidikan sebagai awal langkah kita untuk melakukan apapun aktivitas kemasyarakatan, keagamaan, juga masyarakat aktivitas sosial. Yang terakhir adalah dalam Bisama leluhur kami yang sangat indah, dimanapun kita berada, di jejetu nongos, mangde setate, meduwe guna desa. Artinya dimanapun kita berada, kita harus mampu menjadi pelopor di tempat itu dan harus bermanfaat dan berguna untuk masyarakat kita. Inilah pesan, sehingga pendidikan itu tidak boleh kita abaikan sama sekali. Inilah yang barangkali nilai universal yang diberikan oleh leluhur kami dalam bentuk Bisama, yang sebagian 2 dari 3 ini dipopulerkan oleh Hida Pranama di Sidemen, sehingga benar-benar menjadi indah adanya. De merasa sing menyamu. Karena kita merasa, kalau kita merasa tidak berkeluarga, maka akan ada friksi-friksi, akan ada perbedaan-perbedaan yang sangat tidak indah nantinya. Kalau kita sudah merasa bersaudara, semua akan menjadi indah. Inilah 3 hal yang menjadi moto kami Persekutuan Sri Karangbuncing, sehingga kami hidup dalam keselarasan bersama. Kita tidak saling meninggikan, tidak saling merendahkan, tetapi mari duduk bersama. Pura Sapta Giri Kencana juga merupakan salah satu wujud pelestarian dari seni ukiran yang mulai langka saat ini. Sehingga dengan demikian diharapkan di pura ini mampu mewujudkan kedamaian yang ada di dunia ini. Tempat ini kita juga kondisikan atau bentuk dari bangunan dan segala sesuatunya sebagai salah satu wujud pelestarian dari seni ukiran. Seni ukiran yang ada di Parahyangan ini dapat dilihat hal yang mungkin sudah menjadi langka saat ini. Salah satu wujud dari pelestarian dan bagaimana kita mewujudkan tempat ini sebagai vibrasi dari surgawi. Bagaimana kita mewujudkan kedamaian yang ada di alam ini dan lingkungan dan semua dari hal-hal yang lainnya. Kabar Bali Hits mengabarkan.